Halo semuanya, hari ini kita bakal masuk ke materi baru yaitu mengenai accounting for income tax. Nah, jadi di sini aku sebelum kita masuk ke pembahasan problem ya, aku mau ngasih catatan sedikit nih mengenai accounting for income tax ini. Nah, yang pertama yaitu mengenai perbedaan antara si pajak sama akuntansi. Nah, jadi kalau di pajak itu kita menganut cash basis, sedangkan kalau di akuntansi kita menganut accrual basis. Bedanya apa? Kalau cash basis itu misalnya nih terjadi penjualan. Nah, penjualannya ini tuh ada yang tunai, ada yang kredit. Nah, kalau berdasarkan cash basis, kita baru boleh mengakui itu penjualannya sebagai pendapatan kita ketika kita tuh sudah menerima uangnya. Makanya yang diakui itu hanyalah penjualan tunai. Sedangkan kalau penjualan kredit itu nggak diakui karena kan kita belum ada uangnya nih, belum ada uang yang masuk ke kita, maka kita nggak boleh mengakui itu sebagai pendapatan. Sedangkan kalau menurut akuntansi kan selama kita sudah menyelesaikan kewajiban kita gitu kan, berarti kita udah boleh dong mengakui ini sebagai pendapatan meskipun orangnya belum bayar kita gitu. Nah, kalau di pajak dia tuh nggak mau, dia hanya mengakuinya itu berdasarkan uang masuk atau uang keluar gitu. Dan yang diakuinya itu ialah sebesar uang yang masuk atau uang yang keluar. Jadi nih misalnya juga ada lagi, kalau misalnya kita ada bayar beban dibayar di muka gitu. Misalnya kita bayar asuransi 100 juta untuk 2 tahun. Nah, si berdasarkan pajak, kalau pajak dia tuh maunya itu beban asuransinya tuh langsung di 100 juta itu. Kalau di akuntansi kan kita kayak bagi-bagi kan per periodenya gitu kan. Tapi kalau pajak dia tuh nggak mau, dia maunya ya kalau lu keluarinnya 100 juta ya udah tulisnya 100 juta gitu jadi dipajak. Nah, tapi kalau berdasarkan akuntansi atau accrual, kita kan nggak bisa kayak gitu kan. Kita lihat dari udah berapa sih yang terpakai, sisanya berapa gitu kan. Nah, sehingga itu tuh muncul perbedaan-perbedaan gitu dalam akuntansi dan pajak. Nah, makanya biasanya akan dilakukan yang namanya rekonsiliasi fiskal untuk tahu berapa sih beban pajak kita, dan yang kedua untuk tahu berapa sih pajak yang kita bayarkan. Nah, kalau berapa sih beban pajak kita itu tuh uh, kita tahunya tuh untuk melihat apakah di dalam transaksi kita, di dalam transaksi laporan income statement kita ada gak yang transaksinya itu bersifat bukan objek pajak atau final. Nah, kalau bukan objek pajak atau final, itu tuh kita harus take out gitu dalam menghitung penghasilan uh, itu dalam menghitung income tax expense-nya gitu. Jadi ketika kita mau tahu nih berapa sih pajak kita gitu, berapa sih beban pajak kita. Nah, kita tuh harus memperhatikan apakah ada permanent difference atau si beda tetap ini, misalnya kayak tadi yang pajak final atau objek atau bukan objek pajak. Nah, kalau misalnya ada kan kita harus take out. Nah, sedangkan untuk kita mau cari tahu berapa sih pajak yang harus kita bayarkan pada periode ini, kita selain melihat permanent difference, kita harus juga lihat temporary difference-nya. Apakah yang biasanya itu terjadi karena perbedaan pengakuan. Jadi apakah ada perbedaan antara berdasarkan pajak maupun berdasarkan akuntansi gitu. Nah, kalau misalnya perbedaan itu akan menyebabkan income kita naik, itu nanti akan masuk ke dalam deferred tax asset. Nah, kalau income naik berarti kan indikasinya yaitu beban turun atau pendapatan bertambah. Nah, kalau sebaliknya, kalau income turun, itu masuknya ke dalam deferred tax liability atau indikasinya dilihat dari bebannya bertambah sedangkan pendapatannya berkurang. Nah, terus hal ini juga bisa disebabkan karena adanya perbedaan depresiasi menurut pajak dan menurut perusahaan atau komersial gitu. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan masuk ke problem 2 ya, pembahasan problem 2. Namun jika misalnya ada yang kalian masih kurang paham atau kurang ngerti, jangan malu untuk bertanya. Kalian bisa tanya ke aku ataupun ke dosen kalian gitu. Atau kalau kalian mau nonton video YouTube
lab akuntansi itu juga boleh banget. Kalian bisa nonton dari situ untuk mendapatkan penjelasan yang lebih terperincinya lagi. Oke, kita langsung masuk aja ke problem 2. Kita split dulu screen-nya. Nah, jadi di sini ceritanya si Azalea Corporation reports pre-tax financial income of 100,000 pound sterling for 2021. Jadi ceritanya dia ada kasih tahu nih laba bersih sebelum pajaknya itu sebesar 100.000 pound sterling. Nah, the following items cause taxable income to be different than pre-tax financial income. Nah, jadi di sini dikasih tahu juga apa aja sih yang menyebabkan penghasilan kena pajak ini tuh berbeda dibanding dengan laba sebelum pajaknya. Nah, untuk kita mau bayar pajak ya, berapa sih pajak yang harus kita bayarkan? Itu selalu lihat dari taxable income-nya atau penghasilan kena pajaknya gitu. Nah, karena tadi itu ada perbedaan-perbedaan, maka kita harus melakukan koreksi fiskal kan. Nah, jadi sekarang kita mau ngelakuin si koreksi fiskal ini dulu. Nah, yang pertama, dilihat dari informasi yang nomor 1. Nah, depresiasi menurut pajak, depreciation on tax is 20,000 pound sterling and depreciation on income statement is 27,000 pound sterling. Jadi kalau berdasarkan pajak 20.000. Tapi kalau berdasarkan perusahaan, si income statement-nya ini sebesar 27.000. Nah, mana yang lebih tinggi? Ya berdasarkan perusahaan kan. Nah, kalau berdasarkan perusahaan lebih tinggi, sedangkan berdasarkan pajak itu lebih rendah, otomatis apa? Nah, jadi di sini karena depreciation kita tahu nih, depreciation itu termasuk ke dalam beban. Nah, kalau bebannya itu lebih rendah daripada yang ditulis di laporan laba rugi karena berdasarkan pajak itu 20.000, nah otomatis berarti income kita akan bertambah karena kan pajaknya turun dong karena berdasarkan pajak itu dia lebih rendah sebesar 7.000 daripada berdasarkan perusahaan. Nah, kalau bebannya lebih rendah atau turun, otomatis income kita naik sehingga akan masuk ke dalam akun deferred tax asset. Nah, kemudian untuk yang nomor 2, the company has estimated 18,000 of uncollectible accounts receivable at ending of 2021 and one third of it was written off on December 31, 2021. Nah, jadi ceritanya si perusahaan itu mengestimasikan bahwa akan ada nih 18.000 piutang tak tertagih. Jadi dia udah catat nih bad debt expense-nya sebesar 18.000. Tapi ternyata yang cuman terjadi, yang benar-benar piutangnya nggak bisa ditagih, itu cuma sepertiganya dari yang diestimasikan. Nah, sehingga kita nggak boleh nih kalau dipajak dia nggak mau 18.000, melainkan dia mau itu yang benernya, yang berdasarkan kejadiannya, yakni yang 1/3-nya ini yang dia mau. 18.000 dikali 1/3 kan 6.000. Berarti kan kenyataannya 6.000, tapi estimasinya 18.000. Berarti kan ada selisih 12.000. Dari mana? 18.000 dikurangi 6.000 ketemu 12.000. Nah, 12.000-nya ini yang harus kita catat gitu. Nah, 12.000 ini kita catat ke dalam DTA atau Deferred Tax Asset. Kenapa kita masuk ke dalam DTA? Karena kan di sini berarti kan bad debt expense itu bakal turun dong. Yang tadinya 18.000 jadi 6.000 kan. Kalau dia turun berarti bebannya juga turun. Kalau beban turun berarti income kita naik. Nah, kemudian yang nomor 3, during 2021, the company has sales of 270,000 pound sterling, which 2/5 of it was credit sales. Nah, kayak aku tadi bilang, kalau misalnya di pajak dia tuh nggak mau penjualannya itu bukan tunai atau penjualannya itu kredit dia nggak mau karena dia menganut cash basis. Karena di sini ada penjualan kredit, maka kita harus take out, harus kita ambil nih si penjualan kreditnya. Harus kita keluarin dari laba kita atau dari income kita. Berapa yang kita keluarin? Karena di sini dia bilangnya 2/5,
yang merupakan credit sales, berarti 270 kalian kalikan sama 2/5. Ketemulah nanti hasilnya itu 108.000. Nah, karena dia ngebuat income kita semakin turun, berarti masuk ke dalam deferred tax liability. Nah, kemudian yang nomor tadi nomor 3 ya, sekarang nomor 4. Nah, kemudian nomor 4, accrual for product liability has estimated of 3,000 pounds sterling at ending 2021 and actual claims from customers till December 31, 2021 was 12,000. Nah, jadi ceritanya perusahaan itu mengestimasikan bahwa warranty kayak ini kan diceritanya product liability kan. Product liability itu maksudnya tuh ada jaminan gitu loh. Kayak si perusahaan tuh ngejaminin nih si produk ini gitu. Nah, si perusahaan tuh ngejamininnya tuh dia estimasi 30 ribu nih. Tapi ternyata pada akhir tahun yang diklaim sama customer itu cuma 12.000. Berarti ada selisih kan sebesar 30.000 dikurang dengan 12.000. Maka ketemulah selisihnya 18.000. Nah, selisih ini ya juga yang harus kita ambil gitu, kita keluarin. Kenapa? Karena perlakuannya ini sama kayak si bad debt. Jadi kita tuh kalau dipajak dia nggak mau pakai estimasi, tapi dia mau pakai yang benar-benar kejadiannya berapa. Karena yang benar-benar terjadinya itu 12.000, maka kita harus take out si 18.000-nya dari warranty expense. Nah, karena expense-nya itu jadi berkurang, otomatis income kita akan bertambah. Kalau income kita bertambah, maka akan masuk ke dalam DTA atau Deferred Tax Asset. Nah, kemudian kalau nomor 5 sudah, kita lanjut ke nomor 6. Nah, Azalea Corporation, oh bukan, nomor 5 belum. Berarti tadi kan nomor 4, sekarang kita ke nomor 5. The company paid, nah ini diganti ya, bukan company paid, melainkan the company receive. Jadi the company menerima 2,000 pounds sterling in advance of building rent on August 1, 2021 for 2 years. Nah, ceritanya perusahaan tuh nerima 20.000 nih pembayaran di muka untuk sewa. Dari mulai untuk sewa mulai tanggal 1 Agustus untuk 2 tahun. Nah, sewa bangunan ini termasuk ke dalam PPh final. Jadi kalian bisa search guys di Google kalian. Nih ya, pajak final. Pajak final. Nah nih, PPh pasal 4 ayat 2. Pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 itu berarti termasuk ke dalam pajak final. Ingat ya, PPh pasal 4 ayat 2 itu pajak final. Nah, kalian bisa lihat di online pajak atau ini aja nih, di pajak.go.id. Bentar. Nih, pajak final. Ini di pajak penghasilan. Bentar. Susah ya kalau dari sini. Pajak penghasilan. Pajak penghasilan pajak penghasilan final. Pajak final. Apa saja yang termasuk nih? Apa saja yang termasuk pajak final? Nah, nanti di sini kalian scroll, kalian cari nih www.pajak.go.id, open link in new tab. Nanti akan ada muncul nih, coba kita search ya, sewa. Nah, di sini termasuk objek pajak sewa tanah dan atau bangunan. Jadi, sewa tanah dan atau bangunan ini tuh dia termasuk pajak final. Nah, kalau pajak final itu kita kan dia nggak bisa dikompensasikan atau dikreditkan kan ya. Makanya masuknya ke dalam permanent difference gitu. Makanya kita harus mengurangi gitu nilai si laba sebelum pajaknya sama permanent difference ini. Yang kita kurangin itu semuanya ya full 20.000-20.000-nya. Nggak boleh kita kaliin sama teksnya ya, jangan dikaliin. Pokoknya full 20.000-nya. Nah, 100.000 dikurangin 20.000 ini
ini tuh nanti hasilnya ketemu 80.000. Nah, 80.000 ini nanti akan kita pakai untuk menghitung income tax expense kita. Jadi, dulu kan kalau kita tuh biasanya gampangnya itu 100.000 dikali aja nih sama 30% untuk mencari beban pajak penghasilan kita. Nah, tapi karena kita ini melakukan koreksi fiskal gitu ya, rekonsiliasi fiskal, maka kita nggak bisa langsung pakai cara yang kita dulu tadi, cuma 100.000 kali 30% aja, enggak. Melainkan kita harus cari tahu apakah dia ada permanent difference atau enggak. Nah, kalau ada, berarti kita harus kurangin dulu, baru untuk mencari income tax expense-nya, kita pakailah si 80.000 ini kali sama 30%. Nah, lalu PKP ini buat apa, Ci? Ini yang taxable income ini. Ini itu untuk kita ngitung berapa sih pajak yang harus kita bayarkan untuk tahun ini gitu. Jadi ngitung pajak yang harus kita bayarin itu dilihat dari taxable income-nya gitu. Nah, angka 9.000 dapat dari mana? Yang pertama kan 100.000 dikurangin 20.000 nih. Nah, ketemulah 80.000. Nah, 80.000 ini tinggal kalian tambah kurangin aja nih sama hitungan kita yang tadi. Nah, nanti ketemulah hasilnya 9.000. Nah, setelah itu kalian klasifikasiin dulu nih DTA-nya berapa, DTA-nya berapa. Tadi DTA berarti 7.000 tambah 12.000 tambah 18.000. Nah, ketemulah DTA-nya sebesar 37.000. Nah, untuk DTL-nya sebesar 108.000. Nah, pada saat kita ngejurnalnya jadi seperti ini teman-teman. Income tax expense itu 24.000 dapat dari mana? Kalian kalikan yang 80.000 tadi sama tax rate-nya, ketemulah 24.000. Nah, kemudian untuk income tax payable, karena ini ceritanya perusahaannya itu belum bayar pajaknya ya, masih utang, ibarat kata masih ada utang, masih ngutang, maka masuknya ke income tax payable. Nah, income tax payable-nya ini dapat dari mana? Dapat dari 9.000 ini dikali sama tax rate-nya 30%. Gitu. Jadi dari penghasilan kena pajak ya untuk income tax payable. Nah, kemudian untuk deferred tax asset itu akan ada di debit. Dapat dari mana? 37.000 ini kalian kalikan sama 30%. Nah, deferred tax liability juga kalian kalikan sama 30%. Nah, jadi DTA, DTL, taxable income sama yang ini, yang tadi 80.000 ini, kalian kalikan semua sama 30%. Nah, setelah itu, kan pertama nih, kita udah ngitung taxable income-nya, kedua, kita bikin journal entry-nya, ketiga, kita bikin partial income statement-nya. Nah, karena kita sekarang belajarnya udah lebih advance gitu ya, nggak cuman income before income tax expense 30% kali 100.000, kelar income after income tax. Nggak kayak gitu, karena kita sudah lebih advance, maka kita perincikan income tax expense kita 24.000 itu dapatnya dari mana. Yang pertama itu ada current, jadi yang saat ini gitu, yang saat ini harus kita bayarin itu sebesar 2.700. Nah, kemudian deferred itu terjadi karena adanya cuma perbedaan waktu atau perbedaan pengakuan gitu. Nah, deferred ini tuh tinggal kalian selisihin aja nih deferred tax asset sama deferred tax liability. Kalian selisihkan 32.400 dikurangi sama 11.100. Ketemulah deferred-nya itu sebesar 21.300. Nah, setelah itu tinggal kalian tambah aja. Nah, setelah kalian tambah nanti ketemu deh income tax expense itu sebesar 24.000. Nanti ketemu income after income tax-nya. Dari mana? 100.000 kurang 24.000. Ketemulah 76.000. Nah, kemudian untuk problem 4 akan dibahas di video selanjutnya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Thank you guys.